Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Pak Lisna Masjid Jami Al-Latif, Bapak Lisna beserta Bapak Haji Andri, juga Bapak Misbah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bahas sekarang ini pada halaman 23. Jadi Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ke-7. Ya, namun karena agak pendek mungkin bisa kita nanti tambah ke tema yang berikutnya ya. Jadi saya melihat ini buku ini bukan karangan saya, tapi karangan Syekh Imam Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman, itu Az-Zahabi ya, seorang ulama besar. Dalam masalah tema-temanya kadang-kadang ada yang panjang, tapi ada juga yang pendek. Sehingga kalau panjang cukup satu tema, tapi kalau yang pendek ya bisa 2 atau 3 tema, sehingga tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang pembahasannya. Untuk yang tema pertama ini kita bahas di sini Al-Kabiratus Sabi'atu, yakni dosa besar yang ke-7. Aklu riba, memakan ya riba, ya, memakan harta dari hasil riba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Al-ayah artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa daripada riba, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka jika kalian tidak melakukannya, maka izinkanlah ya untuk perang ya, perang minallahi, dari Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, al-ayatani ini 2 ayat, yakni ayat 278 dan 279. Maksudnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita hendaknya bertakwa kepada Allah, patuh kepada perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala yang dilarang. Kemudian tinggalkanlah yang tersisa dari riba. Ini maksudnya adalah berkenaan dengan dulu orang-orang yang melakukan ribawi, yakni rentenir. Nah, sehingga ketika ayat ini turun, ayat berkaitan dengan pengharaman riba ini turun, maka hilangkanlah ya tambahan-tambahan dari riba tadi, tapi yang pokok-pokoknya silahkan ambil, akan tapi yang tambahan-tambahan sebagai ribanya harus ditinggalkan, harus dijauhi.
jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau misalnya tidak melakukannya, dalam arti masih tetap aja melakukan ribawi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti kalian ini mengajak ya perang ya dengan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan begitu kerasnya ya ancaman bagi orang yang pelaku-pelaku riba. Kemudian kita lanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Artinya alladzina ya'kuluna ar-riba, adapun orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumuna, tidaklah mereka berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, kecuali seperti orang berdirinya orang yang kemasukan syaitan daripada gila. Ila qoulihi, sampai kepada firman Allah taala, wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi lagi ya melakukan ribanya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Khalidun, orang-orang yang kekal ya. Ini di footnote-nya ada berdua, maksudnya surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu dijelaskan di sini, fahadza wa'idun azimun, maka ini adalah rupanya merupakan ancaman yang sangat agung, yang sangat besar, bil huludi finnari, dengan kekal finnari, dalam api neraka. Kama taro, sebagaimana Anda melihat, liman ada ila riba ba'dal mau'izah, bagi orang yang mengulangi lagi ya kepada riba ba'dal mau'izati, setelah adanya nasihat atau penjelasan tentang haram riba. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, kata beliau, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mubiqat ay muhlikat ya, yakni 7 hal yang akan membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, 7 hal yang akan membinasakan itu apa saja wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda menjawab, asyirku billah, yang pertama syirik atau musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wasihru, yang kedua sihir ya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang Allah telah haramkan kecuali dengan hak. Wa aklu riba, dan memakan barang riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari kabur ketika berkecamuknya perang. Orang lain pada sibuk perang, ini malah lari kocar kacir ya. Ini dosa besar itu. Kemudian wa qadzful muhsinatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh zina kepada perempuan yang baik-baik, yang solihah, dituduh berzina. Ini juga termasuk dosa besar ya. Kemudian kita lanjutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu, Allah melaknat, mengutuk kepada pemakan riba dan orang yang diserahkan untuk mengurus riba. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi. Fazada, lalu Imam Tirmizi dalam riwayat Imam Tirmizi menambahkan wa syahidai, dan mengutuk pula kepada 2 saksi, wa katibahu, dan kepada penulisnya atau pencatat. Wa isnaduhu sahihun, dan sanad hadis ini adalah sahih
Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akilu riba wa mukilahu wa katibuhu, ya, wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu zalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Akhrajahu An-Nasa'i. Artinya Rasulullah SAW bersabda, akilu riba, pemakan harta riba, wa mukilhu, dan yang menyerahkannya, wa katibuhu, dan yang mencatatnya, iza alimu zalika, apabila mereka telah tahu yang demikian itu hal yang dilarang oleh agama, mal'ununa, mereka semua mendapatkan laknat, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui lisan atau lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis tersebut dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkenaan dengan begitu beratnya, ya, para pelaku riba, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang pelakunya atau yang memakannya, tapi juga yang diserahkannya, juga pencatatnya, juga dua saksinya, itu semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, materi kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tentunya menghindarkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.